Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan khutbah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali khutbah singkat Jumat ini dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekaligus kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengukur diri kita sejauh mana ikhtiar kita untuk menjadikan beliau sebagai idola, untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah muamalah, apalagi dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian insyaallah dengan senantiasa kita berusaha untuk memaksimalkan upaya kita meniru beliau, walaupun jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh, tidak kurang dari 1400 tahun. Tetapi ketika jalan yang kita tempuh hari ini adalah jalan yang telah beliau ajarkan kepada sahabatnya turun-temurun sampai kita, lambat laun kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita evaluasi diri kita untuk memastikan apakah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Apakah ada usaha yang serius bagi kita untuk memaksimalkan kualitas kehidupan kita, kualitas keimanan kita, dan mutu hidup kita semuanya. Apakah ini jauh lebih baik daripada hari kemarin atau sama bahkan lebih buruk daripada hari kemarin? Karena kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu motivasi dalam agama kita ini, kita harus berusaha mengakhiri kehidupan kita ini jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Agama yang mulia ini tidak menghitung dari mana kita dan seperti apa masa lalu kita. Agama yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia ini tidak terlalu lama bicara tentang masa lalu seorang hamba, tetapi justru yang menjadi fokus dari agama ini adalah bagaimana kita sekarang dan seperti apa kehidupan ini kita laksanakan pada masa yang akan datang. Karena nasib kita besok di akhirat kelak itu adalah ditentukan oleh akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Banyak orang yang masa mudanya tidak teratur, tapi karena dia ingin kembali kepada Allah dengan serius, akhirnya di masa tua dia bisa kembali kepada Allah, dan Allah panggil di saat beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula na'udzubillahi min dzalik sebagian kaum muslimin di masa mudanya hidup teratur. Di masa mudanya, masa lalunya hidup dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena lain hal, di akhir-akhir hidupnya Allah bongkar, Allah buka siapa dia sesungguhnya, sehingga na'udzubillahi min dzalik di masa tuanya beliau melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan pada waktu muda, sehingga Allah panggil ketika dia melaksanakan amalan yang tidak baik tersebut. Rasulullah pun telah ingatkan kita semua kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang selama di dunia ini
melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga saking seriusnya, saking banyak dia melakukan amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tetapi di akhir hidupnya Allah takdirkan dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Lalu pada waktu itu Allah panggil dia sehingga termasuk nanti penghuni neraka Allah. Tetapi tidak sedikit juga orang yang dalam hidupnya banyak sekali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan ahli nar oleh ahli neraka. Tetapi di akhir hidupnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh hati. Lalu pada saat dia taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirinya, lalu Allah takdirkan dia meninggal pada waktu itu, maka akhirnya Allah takdirkan dia menjadi penduduk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu yang tidak lama ini, dalam waktu yang tidak cukup lama di dunia ini, mari kita tata kehidupan kita lebih baik. Pertama, dengan cara mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mendalami ilmu, karena ukuran seseorang itu disayangi oleh Allah. Allah tanamkan di hatinya itu rasa cinta kepada agama. Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan pada dirinya itu kebaikan, artinya Allah ingin seseorang itu menjadi orang baik, maka yang pertama sekali diperbaiki oleh Allah adalah ilmu agamanya. Allah perbaiki pada dirinya itu adalah kecintaan dia pada agama. Maka kaum muslim yang berbahagia, tepuk dada, tanya selera, ukur diri kita. Apakah semakin hari ini semakin cinta kita kepada ilmu agama? Apakah semakin kesini, apakah kita semakin sayang dengan urusan-urusan yang memudahkan kita besok di akhirat? Atau malah kita semakin sayang dengan urusan yang justru memberatkan kita di akhirat? Maka salah satu ciri orang yang terbaik itu adalah semakin kesini dia semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya adalah semakin kesini dia mencoba untuk memaksimalkan mungkin amalan-amalan dia. Mungkin barangkali semasa dia muda tidak pernah melakukan amalan seperti ini, tapi karena dia sadar waktu dia terbatas, maka dia coba melakukan amalan terbaik, amalan-amalan sunnah, amalan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya dengan ikhlas, sehingga dengan begitu meningkatlah kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berdasarkan tafsir surat Al-Fatihah ayat terakhir itu menunjukkan di mana standing kita, di mana posisi kita sebagai kaum mukmin dan kaum muslimin yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi waladhdallin, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Sering kita mendengar syarah dan tafsir ayat ini, ternyata para ulama memberikan keterangan kepada kita dengan jelas. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pintar tetapi tidak mau beramal, orang-orang yang punya ilmu tetapi amalnya sangat sedikit, orang yang suka berwacana, orang yang suka berfikir, orang suka berteori tapi tidak bisa mengamalkan teori dan wacana dan pemikirannya tersebut. Dan dalam Al-Quran, kelompok seperti ini, karakter manusia seperti ini dinisbahkan kepada kelompok Yahudi, yaitu orang-orang yang pintar, orang-orang yang mau berfikir cerdas, tetapi dia lupa untuk mengamalkan apa yang dia pikirkan dan apa yang menjadi kecerdasannya tersebut. Sehingga orang Yahudi itu suka berwacana, suka berdebat, suka mempersoalkan sesuatu lebih detail sesuai dengan ilmu mereka, dengan teori mereka. Saking hebatnya mereka, saking mau berteori dan mau berilmu mereka, sehingga tidak sempat mengamalkan ilmu tersebut, sehingga mereka selalu berdebat dengan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebaliknya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang spiritualitasnya sangat tinggi, orang yang cinta pada akhirat, orang yang dekat dengan Tuhannya, tetapi mereka tidak punya cara untuk mendekati Tuhan dengan yang benar, sehingga mereka disebut dalam ayat ini waladhdallin, yaitu orang yang sesat.
dan mereka dinisbahkan oleh para ahli tafsir yang disebut waladhdallin ini adalah kelompok Nasrani, yaitu di mana kebiasaan mereka itu cinta pada agama, cinta pada amal, tetapi lupa untuk memperbaiki ilmu, sehingga banyak sekali amalannya itu tanpa ilmu. Maka Islam, maqam Islam atau standing Islam itu berada di tengah, yaitu bagaimana Islam itu sangat cinta pada ilmu, tetapi seseorang itu harus mampu mengejawantakan, mengamalkan ilmunya, dan itulah orang-orang yang paling baik atau yang terbaik. Sebagaimana yang pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah Al-Bayyinah. Allah katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Adapun sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti teori-teori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya keyakinan wa 'amilus solihat, tetapi teori-teori keimanan itu dia wujudkan dalam amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Inilah profil manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dua tugas inilah tugas kita semua pada hari ini, kaum muslimin yang berbahagia. Kita dalami ilmu agama dengan benar, sehingga dengan begitu kita mudah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berikan semangat amal, tetapi amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang tata caranya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dua sayap atau dua hal yang sangat penting dalam Islam seperti inilah yang harus kita perlomba-lombakan dalam kehidupan kita ini, yaitu perlombaan kita dalam memahami agama ini secara benar, sekaligus kita juga berlomba bagaimana mengamalkan agama atau ilmu yang telah kita pahami tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dalam memahami agama ini kita harus betul-betul cerdas, sehingga tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi betul-betul karena keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kecerdasan, kalau semangat yang kita kedepankan, bisa saja kita menjadi soleh, bisa saja kita menjadi orang baik, tetapi kadang tidak kita lakukan di atas ilmu. Kalau ada orang semangat beragamanya tinggi, tetapi ilmunya rendah, maka apa yang akan terjadi? Dia merasa dia saja yang paling taat, dia merasa pemahamannya saja yang paling benar, karena dia betul-betul ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang mereka tidak memiliki keilmuan yang mumpuni, sehingga ketika melakukan suatu amal soleh, dia merasa apa yang dia lakukan itu sajalah standar kebenaran, dan selain daripada itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan agama, kata mereka. Padahal kaum muslim yang berbahagia, salah satu ciri khas dari agama yang mulia ini, kita disuguhkan oleh para ulama terhadap ilmu-ilmu yang sangat dalam agama ini, sehingga enggak boleh kita hanya dalam rangka mengaji 2-3 kali saja lalu kita merasa puas, dan bahkan bukan hanya puas, tapi sudah berani kita untuk menyatakan sesuatu yang tidak pantas kepada kaum muslimin yang lain, kepada kaum mukminin yang lain, kebetulan mereka tidak sama ngaji dengan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, dua hal inilah yang harus kita perbaiki. Mari kita perbaiki ilmu kita, sebab kalau kita tanpa berilmu, banyak sekali orang-orang yang bisa kita keluarkan, bahkan banyak sekali orang-orang yang kita judge, yang kita hukum sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan kita kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti dengan satu cara, apalagi memonopoli dengan sebuah tata cara. Karena kaum muslim yang berbahagia, sejak awal sudah terjadi perbedaan
di kalangan para sahabat dalam memahami cara kita menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin kaget, seorang Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dicatat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya. Beliau katakan, saya memiliki paling tidak 100 perbedaan saya, 100 pendapat yang kadang-kadang berbeda pendapat saya dengan Umar bin Khattab. Bayangkan seorang Abdullah bin Mas'ud pernah berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang juga sahabat Nabi SAW. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka saling memahami karena ini adalah masalah fikih. Karena itu jangan sampai hanya pemahaman kita dalam hal tertentu membuat kita merasa agama ini sudah milik kita, sehingga dengan mudah kita katakan yang berbeda itu adalah sesuatu yang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan khutbah pada hari ini, mari kita dalami agama dengan serius, dengan metode yang benar, dengan kecerdasan yang betul, sehingga tidak mengatasnamakan ilmiah, padahal itu semualah doktrin dan ajaran-ajaran yang disuruh atau dipahami secara doktrinal atau pemaksaan. Semoga Allah bantu kita mengamalkan ilmu tersebut dan memperbanyak ibadah, apalagi hari Jumat. Mari kita perbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.